Istana Sehat Chandra Kirana bersama Gus Hasan Bisri MPDI merupakan lembaga pengobatan tradisional yang mutakhir dengan metode terapi tapak liman dan herbal 5 unsur yang menitik beratkan pada keseimbangan 5 unsur inti yang ada pada diri manusia. Unsur air, unsur angin, unsur api, unsur tanah, dan unsur cahaya. Karena apabila salah satu dari kelima unsur tersebut bermasalah, maka pasti menimbulkan permasalahan kesehatan seperti kanker, stroke, diabetes, jantung, gagal ginjal, mah kronis, vertigo, mandul, syaraf terjepit, asam urat, kolesterol, depresi, dan lain sebagainya. Terapi tapak liman dan herbal 5 unsur berfungsi menyelaraskan kelima unsur inti pada tubuh manusia, sehingga berbagai macam penyakit insya Allah bisa diobati tanpa efek samping. Gus Hasan Bisri merupakan pakar terapis yang mumpuni dan ahli spiritual yang handal. Insya Allah siap membantu Anda mengatasi penyakit medis maupun non-medis, di antaranya terkena guna-guna, buka aura, karir, perjodohan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Gus Hasan Bisri adalah sosok yang memiliki bakat pengobatan sejak usia 7 tahun serta mampu menggabungkan berbagai macam metode pengobatan tradisional dari berbagai belahan dunia, di antaranya Mesir, Tiongkok, India, Nusantara, dan lain sebagainya. Pakar kesehatan, dokter, terapis, maupun herbalis hanyalah perantara, karena penyembuh mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sekalipun Anda menderita penyakit yang sangat parah, bahkan kanker stadium 4, akan tetapi apabila Allah sudah menghendaki memberikan kesembuhan kepada Anda, maka penyakit yang Anda rasakan akan cepat terobati dan sembuh seperti sedia kala. Demikian pula sebaliknya, apabila Allah tidak berkenan memberikan kesembuhan kepada Anda, maka penyakit ringan seperti lambung ataupun sakit kepala juga bisa menjadi pemicu terjadinya kematian pada diri Anda. Maka dari itu, kini hadir di tengah-tengah Anda Istana Sehat Chandra Kirana dengan metode terapi tapak liman yang menitik beratkan pada 5 unsur inti di dalam tubuh manusia. Insya Allah segala macam penyakit, baik itu kronis maupun komplikasi, baik itu medis maupun non-medis, bisa teratasi, tentunya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat bersama Istana Sehat, karena kesehatan merupakan anugerah terbesar bagi kita, dan semoga keberadaan Istana Sehat Chandra Kirana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan solusi terakhir bagi Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan datang dan rasakan manfaatnya. Istana Sehat Chandra Kirana semoga dikehendaki Allah menjadi solusi terakhir dari keluhan penyakit yang Anda rasakan. Tetap sehat bersama Istana Sehat Chandra Kirana, karena kesehatan adalah anugerah terbesar bagi kita, sekaligus kesehatan adalah pangkal bahagia. Nah, itu pemirsa Fitri dari Istana Sehat Chandra Kirana. Jadi untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan sama Gus Hasan Bisri. Gus, ini karena di momen masih lebaran ya Gus ya, minal aidin wal faizin Gus. Sama-sama, Mungkin banyak salahnya ini Gus saya Gus sama Gus Hasan. Gus, ini sebelumnya monggo bisa ada yang ingin disampaikan dulu kepada pemirsa ini Gus. Baik, jadi begini pemirsa Klinik Islami Indo TV di mana saja Anda berada. Saya atas nama tim ahli keluarga besar dari Istana Sehat Chandra Kirana
mengucapkan minal aidin wal faizin, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan momentum hari raya, momentum hari Idul Fitri, kita semua oleh Allah senantiasa diberi perlindungan, senantiasa diberi kemudahan dan juga kelancaran, juga senantiasa diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani maupun kesehatan ekonomi. Amin amin ya robbal alamin. Demikian Mbak Dina. Gus, jadi pada malam hari ini temanya adalah dahsyatnya DNA Repair dan Nano Herbal 5 unsur dalam mengatasi kanker, stroke, jantung, ginjal, saraf kejepit, diabetes, lambung, kemandulan dan non medis. Ya, Gus, ini mungkin bisa disampaikan lebih detailnya lagi atau lebih jelasnya lagi, Gus, mengenai tema pada malam hari ini. Jadi begini, Mbak Dina dan juga pemirsa Klinik Islami di mana saja Anda berada ya. Kalau kita mengulik dan membahas tentang penyakit khususnya kanker, tentu pembahasan ini tidak akan ada habisnya. Karena setiap waktu, setiap tahun, para penderita kanker di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia, ini jumlah penderitanya semakin lama semakin naik, semakin lama semakin banyak. Padahal di sisi lain, banyak sekali lembaga-lembaga pengobatan, baik yang modern maupun yang tradisional, ataupun yang gabungan, yaitu modern dan juga tradisional, dalam tanda kutip namanya holistik, sudah berupaya untuk menunjukkan sekaligus menerapkan berbagai metode pengobatan yang digunakan untuk mengobati para penderita kanker. Namun kenyataannya, apapun jenis metode pengobatan untuk mengatasi problematika penyakit kanker yang sudah diterapkan di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia, satu hal yang perlu kita garis bawahi, jumlah penderita kanker semakin lama tetap semakin banyak. Dan antara yang gagal mendapatkan pengobatan untuk terbebas dari kankernya dibandingkan dengan yang berhasil sembuh total dari penyakit kanker tersebut, jumlahnya ternyata masih banyak yang gagal. Nah, hal inilah yang menginspirasi lembaga pengobatan tradisional dan spiritual Istana Sehat Chandra Kirana di bawah naungan Yayasan Herba Sehat Nusantara untuk senantiasa melakukan inovasi, melakukan revolusi, melakukan upgrading di bidang pengobatan tradisional, khususnya untuk mengobati kanker. Adapun yang diterapkan di Istana Sehat Chandra Kirana, metode pengobatan tradisional yang digunakan untuk mengobati para penderita kanker itu ialah dengan metode DNA repair secara tradisional, atau bahasa kunonya, bahasa tempo dulunya itu ya menjaga keseimbangan dan juga keselarasan 5 unsur inti yang ada di dalam tubuh manusia. Sendiri ya, guys. Ya, kalau orang tempo dulu, orang kuno itu menyebutnya 5 unsur inti, ya diantaranya kan ada unsur udara, ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, kemudian ada unsur cahaya kalau versi Islam. Kalau di dalam versi Tiongkok kuno biasanya ada unsur kayu. Nah, apapun penyebutannya yang jelas jumlahnya 5 unsur. Adapun di kalangan orang-orang modern secara akademisi atau secara farmakologi ataupun mungkin secara biologi lah istilahnya, 5 unsur ini juga memiliki istilah-istilah modern, Mbak Dino. Di antaranya ya DNA repair, kemudian ada istilah mitokondria, ada istilah sel punca, ada istilah fagosit, ada istilah makrofag. Jumlahnya 5. Yang sering dijelaskan sama dosen ya. Jadi kalau di dalam tubuh manusia DNA repairnya bekerja secara maksimal, kemudian sel puncanya juga, sel punca itu sel induk ya, bekerja secara maksimal, kemudian mitokondrianya juga mampu melakukan respirasi secara maksimal, makrofagnya bekerja secara maksimal, fagositnya juga mampu berkinerja secara maksimal, maka tubuh seseorang akan sehat. Kendatipun orang tersebut misalnya sakit,
di antaranya terkena kanker contohnya, apabila kelima hal ini bisa maksimal kinerjanya, maka sel kankernya pun juga akan dimakan oleh makrofag, Gitu juga ya, akan Gus, ya? dimakan oleh fagosit, sehingga sel kankernya juga akan hilang netral dari tubuh penderitanya atau dari tubuh pasien. Jadi konsep 5 unsur ini sebenarnya sejak era kuno, yaitu Tiongkok kuno, Mesir kuno, kemudian era-era Nusantara atau zaman kerajaan-kerajaan di masa lalu, metode pengobatan menjaga keseimbangan 5 unsur itu sudah dikenal dan diterapkan, hanya saja menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Beda. Adapun di kalangan modern yaitu tadi 5 unsur di kalangan modern ya biasanya ya seputar ini, DNA repair, kemudian sel punca, kemudian mitokondria, terus makrofag, fagosit, ya seputar itu saja. Kalau Anda belum bisa memahami istilah modern, ya apa-apa, nanti bisa telepon di call centernya Istana Sehat Chandra Kirana, akan diterangkan detail-detailnya oleh konsultan kesehatan dari Istana Sehat Chandra Kirana. Ya. Nah, kembali kepada kanker, Mbak Diona dan juga pemirsa Klinik Islamiyah. Nah, penderita kanker pemirsa yang berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana itu biasanya langkah awal setelah menjalani diagnosis secara detail, secara menyeluruh. Ini diagnosanya secara kombinasi ya, diagnosa secara modern yaitu dengan menggunakan laboratorium. Kemudian diagnosa secara tradisional yaitu dengan menggunakan denyut nadi, kemudian rona wajah dan juga cahaya mata. Setelah menjalani diagnosa yang cukup detail, maka akan kami lakukan tindakan terapi. Terapinya meliputi terapi tapak liman, terapi besi angin, kemudian terapi Jawa Purba, terapi pasir merah, refleksiologi, medionsi, dan terapi-terapi multidimensi yang lainnya. Adapun herbalnya nanti ada herbal BMA atau biomolecular activation ya, cara peracikannya. Ya istilah sederhananya herbal DNA repair, itu bahasa simpelnya. Ada juga nano herbal 5 unsur. Dengan kombinasi terapi dan juga racikan herbal yang cukup presisi, cukup akurat, cukup mujarab, maka sel kanker yang hinggap pada diri pasien, baik itu stadium awal maupun stadium akhir, maka sel tersebut bisa terurai menjadi 3 jenis nyawa. Ya, Gus. Jadi berawal dari sel kanker, setelah menjalani pengobatan di Istana Sehat Chandra Kirana, maka sel kanker tersebut akan terurai menjadi 3 jenis nyawa, yaitu 1 jenis gula, 1 jenis benzaldehid, tulisannya benzaldehida, dan 1 jenis asam hidrosianik. Nah, nanti pemirsa, sel kanker yang sudah terurai menjadi 3 jenis nyawa ini, senyawa yang berupa gula akan dicerna oleh tubuh menjadi sumber energi. Senyawa benzaldehid atau benzaldehida itu fungsinya sebagai alat pembersih. Sumbatan-sumbatan pada sistem peredaran darah, flak, emboli pada sistem peredaran darah akan dibersihkan oleh benzaldehida atau benzaldehid. Adapun asam hidrosianik itu nanti akan membantu tubuh untuk melakukan proteksi atau melakukan perlindungan. Misalnya ada radikal bebas, ada bakteri jahat, ada kuman, akan dibasmi oleh senyawa asam hidrosianik yang dihasilkan dari sistem tubuh, yaitu menguraikan sel kanker. Sederhananya, berawal dari penyakit kanker yang cukup mengerikan dan sulit diobati. Setelah menjalani serentetan pengobatan yang dikembangkan di Istana Sehat Chandra Kirana, maka penyakit kanker tersebut, sel kankernya akan diuraikan menjadi 3 jenis nyawa yang justru sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Kemudian misalkan timbul pertanyaan begini, Mbak Dino, loh, Gus Hasan ini kan kostumnya ala-ala pesantren, pakai peci, pakai sarung. Tapi kenapa membahas hal-hal yang sifatnya biologis dan juga kimia? Apakah memang bidangnya, apakah memang spek keilmuannya, atau bagaimana? Nah, bila ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya begini pemirsa. Memang secara kostum keseharian, saya lebih condong ke kostum santri, karena memang jujur saya sendiri juga dulunya santri, nyantri di Pondok Pesantren Asfiah, Surabaya Barat. Kemudian di samping saya mondok untuk menjadi santri, saya sendiri juga kuliah. Jadi secara ilmu pesantren alhamdulillah bisa saya raih, secara ilmu akademisi juga bisa saya raih.
Di samping itu, saya sendiri juga memiliki beberapa khazanah-khazanah pengetahuan di bidang farmakologi, di bidang fitofarmaka. Mbak Dina paling batin wi apa maneh? Akeh meneh ya Gus. Farmakologi atau fitofarmaka ini bidang bagaimana cara peracikan obat-obatan tradisional khususnya. Khusus ya Gus, khusus Termasuk tradisional. bagaimana pengobatan atau peracikan obat-obatan yang versi canggih secara teknologi. Ya. Di samping itu saya juga memiliki khazanah pengetahuan di bidang anatomi tubuh manusia. Nah, di perkuliahan kedokteran itu memang ada fakultas tersendiri yang membaca tentang anatomi tubuh. Yang membahas tentang anatomi tubuh. Namun pemirsa, di dalam dunia pesantren itu ada satu kitab yang namanya Anta Kam Tasawi. Di dalam kitab tersebut oleh musonef atau pengarangnya itu diterangkan secara detail tentang respirasi sel, tentang mitokondria, tentang elektroda yang ada di dalam otak manusia. Padahal di dalam kitab. Ada ya Gus, Kitab ya? pesantren Iya. ada. Hanya saja nggak semua santri membaca kitab tersebut. Iya, iya, Itulah iya. kebetulan saya termasuk salah satu santri yang membaca kitab Anta Kam Tasawi. Dari sini akhirnya alhamdulillah berkahnya menghatamkan kitab Anta Kam Tasawi tadi, hasil khataman saya, hasil mempelajari saya dari kitab Anta Kam Tasawi tadi, saya implementasikan, saya praktekkan untuk mempertajam dan memperkaya khazanah ilmu pengobatan yang dikembangkan di Istana Sehat Chandra Kirana. ya. Sehingga banyak pasien penderita kanker khususnya itu yang berhasil sembuh tanpa efek samping lantaran berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana. Dan kalau boleh dibahasakan Mbak Dino, 10 dari penderita kanker yang berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana, 9 diantaranya berhasil sembuh. Ini baik kankernya stadium 2 maupun kanker stadium akhir. Ya. Baik kanker tersebut penyakit tunggal hanya kanker saja maupun kanker yang sudah komplikasi. Bahkan alhamdulillah atas kehendak Allah, saya punya sebuah prestasi atau rekor di bidang pengobatan tradisional ya. Ada seseorang tadi menderita kanker stadium 4 dan jumlah kankernya juga 4. Kanker Jadi, 4, satu orang Gus. Satu orang. Seorang perempuan menderita kanker payudara stadium 4, komplikasi kanker kista stadium 4, serviks stadium 4, miom stadium 4. Bahaya semua itu Gus. Ya sebenarnya bahaya banget. Iya. Ini alhamdulillah setelah menjalani pengobatan dan perawatan di Istana Sehat Chandra Kirana, seluruh kanker yang diderita oleh ibu tadi, beliau dari Santer yang Kediri sini Mbak. Oh gitu. Usia berapa Gus? Usia 56. 56, oh ya. Berhasil sembuh lantaran berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana ya Gus ya. Ini merupakan sebuah prestasi ya. Jadi saya ceritakan seperti ini semata-mata untuk tahadus binikmatillah, termasuk bagian dari rasa syukur saya yaitu dengan menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Nikmat Allah tersebut tadi berupa keberhasilan mengobati seorang pasien yang menderita kanker stadium 4 dan jumlah kankernya ada 4 jenis pula. 4. Iya. Berbahaya ya Gus ya. Ya sangat berbahaya. Kanker payudaranya sudah infeksi, sudah pecah, sudah borok, sudah bernanah. Serviknya juga sudah luar biasa, dia sudah pendarahan. Kalau mengeluarkan darah itu sak pelok-pelok pelem ngoten nika. Duh, ngeri Gus ya. Kemudian miomnya juga begitu, juga sudah stadium 4 dan juga kistanya juga sudah stadium 4. Sebenarnya oleh keluarganya kan disarankan untuk di kemo, dioperasi dan di kemoterapi gitu kan. Tapi ibu yang dari santren tadi takut. Akhirnya di saat melihat tayangan klinik Islami, terus beliau lebih memilih untuk mengobatkan kankernya ke lembaga pengobatan tradisional dan spiritual yaitu Istana Sehat Chandra Kirana. Dan alhamdulillah dikehendaki sembuh lantaran Istana Sehat Chandra Kirana. Iya. Itu salah satu bagian prestasi yang atas kehendak Allah saya berhasil untuk mencapainya. Sekarang sudah normal kembali ya Gus? Sudah normal kembali. Sudah Jadi, aktivitas seperti biasa Gus? Sudah aktivitas seperti biasa karena beliau juga ASN, jadi sudah ngantor seperti sedia kala sambil nunggu masa pensiun. Kan beberapa tahun lagi kan pensiun. Iya.
Makanya hal ini sering saya sampaikan, tujuannya bukan untuk bangga diri, bukan untuk pamer ya pemirsa. Tujuannya adalah supaya di antara para pemirsa ini apabila ada yang menderita kanker, itu tidak salah pilih di dalam mengobatkan kankernya. Karena kalau salah pilih di dalam mengobatkan kankernya, bukan kesembuhan yang didapatkan, melainkan justru kanker tersebut akan semakin parah. Maka dari itu, saya rasa penting saya utarakan bahwasanya di Istana Sehat Chandra Kirana ini merupakan lembaga pengobatan tradisional dan spiritual spesialis kanker. Sekali lagi spesialis kanker. Ya, guys. Jadi naik kanker selangsung wae lah digawa ning Istana Sehat Chandra Kirana. Ya. Insya Allah nanti akan mendapatkan penanganan yang tepat, akan mendapatkan penanganan yang akurat, akan mendapatkan racikan herbal yang dahsyat, sehingga insya Allah keluhan kanker yang Anda rasakan selama ini bisa sembuh total, tuntas, dan tanpa efek samping. Gitu, Mbak Dina. Gitu. Gus, kayaknya ada telepon ya? Monggo Coba silakan diangkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, ini suaranya kok nggak kedengeran ya? Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Terputus nyambung lagi. Oke, diputus saja dulu ya. Ya. Gus, kanker stadium 3 atau stadium 4 itu kan biasanya orang-orang memang benar-benar takut ya. Karena memang 3 dan 4 itu memang sangat-sangat tapi kalau di Gus Hasan kenapa bisa sesantai itu gitu Gus ya, sampai gitu. tadi diceritakan sampai bisa sembuh dan beraktivitas lagi Gus? Karena begini Mbak, di Istana Sehat Chandra Kirana itu saya dan juga tim ahli kan sudah 15 tahun berpengalaman mengobati berbagai jenis kanker. Ya guys. Sehingga hampir bisa dipastikan kami tim ahli dari Istana Sehat Chandra Kirana itu sudah hafal betul dengan karakteristik berbagai jenis kanker. Ya, guys. Makanya di saat ada seseorang datang sambil nangis gitu kan biasanya, Gus ini gimana, katanya sudah stadium akhir dan menurut para pakar itu usia saya nggak lama. Tak periksa hasil rekam medisnya kan tak periksa. Oh ini ibu sakit kanker stadium 4. Iya Gus, sudah operasi, pernah juga menjalani kemoterapi, sempat sembuh namun kambuh lagi misalnya kan gitu. Tak periksa lagi rekam medisnya mulai dari di saat sebelum operasi dan sebelum kemoterapi, terus kemudian setelah operasi dan kemoterapi, selang beberapa tahun ternyata muncul kanker lagi atau kambuh lagi. Itu saya periksa lagi, saya analisa lagi. Kemudian CEA-nya atau karsino embryonic antigen itu juga saya periksa, satuan nilainya berapa, apakah di bawah 20 ataukah sudah di atas 20. Dalam artian sel kankernya sudah metastasis ataukah belum. Nah, setelah saya amati seperti itu diagnosanya, baru saya lakukan tindakan pengobatan. Dan alhamdulillah setelah menjalani beberapa kali terapi dan juga mengkonsumsi herbal DNA repair, kankernya sembuh gitu, Mbak. Alhamdulillah, berarti ini memang benar-benar prestasi dari Istana Sehat Chandra Kirana ya Gus ya, khususnya Gus Hasan. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini menderita seperti yang sudah diaturkan sama Gus Hasan, terutama kanker ya, yang parah-parahnya adalah kanker payudara Gus ya. Itu ya, termasuk memang di antaranya ya, kanker payudara. Gitu ya, Gus, ya. Saya juga sering menangani leukemia atau kanker darah. Kanker apa saja lah, nggak hanya payudara saja. Itu tadi kan payudara, kanker payudara itu hanya salah satu contoh. Ada kanker sumsum, ada kanker leukemia, ada kanker otak, ada juga apa namanya kanker kelenjar getah bening, ada juga kista ginjal, kista tukak lambung, kanker serviks, miom, kanker prostat, semua jenis kanker, alhamdulillah di Istana Sehat Chandra Kirana sudah berhasil mengobati sampai tuntas. Dan kalau di grafik dari 10 penderita kanker yang berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana, 9 diantaranya berhasil sembuh gitu Mbak Dina. Iya, Gus, coba diterima ya Gus monggo, ya teleponnya. Monggo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injil, dengan siapa ini Bu?
Dari Tulungagung. Tulungagung. Dari Nggih. Tulungagung. Mau tanya apa? Monggo langsung ke Gus Hasan. Monggo, Bu. Monggo Bu. Niku sarap kejepit, lakune iki angel. Oh Melakukan. nggih. Ya soane jenengan pinten Bu Usmane 60. 60 nggih. Dipun simak. Jatuh dari sepeda motor. Dari Oh Bidang nggih. Nggih, Disimak nggih. jawabanipun lewat TV mawon nggih Bu. Nggih, Nggih, simak TV mawon. TV mawon dipateni mawon riyen teleponipun. nggih. Semangat Ibu kok Tulungagung. Sarap kecepit, Sarap Gus. kejepit. Jatuh dari motor. Ya baik. Ini usianya 60 tahun. 60. Ibu sarap kejepit akibat jatuh dari motor itu masih spekulasi. Bisa jadi ibu beneran sarapnya kejepit sehingga buat jalan sulit, buat jalan sakit. Nggih. Bisa juga ibu sarapnya nggak kejepit, tapi tulang ekornya bermasalah akibat jatuh dari motor. Nah, tulang ekor yang bermasalah itu jenisnya ada dua. Ada skolosis, ada spondilosis. Skolosis dan spondilosis ini kalau parah, ya mirip dengan sarap kejepit, digunakan untuk jalan sakit, digunakan untuk duduk kadang-kadang sakit, turu miring mawon nggih sakit. Maka dari itu, monggo jenengan pinara ke Istana Sehat Chandra Kirana, lokasine teng Kabupaten Nganjuk nggih, Pasar Warujayeng lurus ngaler kirang lebih 7 kilonan dari Warujayeng. Jadi nanti kalau panjenengan kerso pinara untuk berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana, akan saya periksa apakah itu murni saraf kejepit akibat jatuh dari motor, ataukah tulang ekornya bengkok, yaitu skolosis akibat benturan jatuh dari sepeda motor tadi, ataukah tulang ekornya mengalami spondilosis, jadi ruas tulang ekornya renggang akibat jatuh dari sepeda motor. Nanti kalau saraf kejepit ada pengobatannya sendiri. Kalau ternyata tulang ekornya bengkok mergo ketatap pas tiba, itu juga ada pengobatannya sendiri. Atau spondilosis mungkin ruas tulang ekornya ruasnya tidak presisi, itu nanti juga ada pengobatannya sendiri. Insya Allah ibu tenang mawon. Di Istana Sehat Chandra Kirana itu kami memiliki racikan herbal yang cukup spektakuler. Muandine setengah mati lah Mbak. Saking banget mandi pol. Namanya DNA Repair. Itu nanti insya Allah saraf kejepitnya beres-beres. Wong kanker mawon saged beres napa malih namung sekedal saraf kejepit. Gitu. Itu adalah hal yang sangat kecil buat Ya, insya Allah Gus Hasan, mudah lah Mbak, ya, insya Allah mudah. pemirsa. Nggih. Karena saraf kejepit itu mudah. Perkorone iki cetha wis jelas. Oh, sarafnya kejepit, sebagian kejepit misalkan bawa panggul. Oh, ternyata bukan saraf kejepit tapi tulang ekornya bengkok. Oh, ternyata tulang ekornya nggak bengkok tapi spondilosis, yaitu ruas tulang ekor yang bergeser. Jadi penanganannya itu lebih cepat, lebih sat-set tak-tek ndang waras ndang wis kan gitu. Beda dengan kanker. Beda ya Gus. Kanker ya. itu kita harus tahu betul riwayat kehidupan penderitanya. Misalkan dia itu pakai kontrasepsi apa enggak, suka makan makanan junk food apa enggak, terus riwayat kontrol stresnya bagus apa tidak, kontrol emosinya bagus apa tidak. Ini nanti akan membuahkan sebuah metode penanganan kanker yang berbeda-beda antara pasien satu dengan pasien yang lainnya. Kalau saraf kejepit, wes sat-set, wat-wat, waras, dan wes kan. Nah, wes Gus ya. Jadi kalau saraf kejepit nggih Bu nggih, dadi niku memang mboten usah lami-lami mangke Bu nggih, langsung mawon wonten Istana Sehat Chandra Kirana langsung ditangani sama Gus Hasan, nanti cepat sembuh kok Bu nggih. Gus walaupun ini usianya 60 enggak 60 ya nom bagiku, Mbak. Masih 60. Saya pernah ada pengalaman orang 69 sakit awalnya saraf kejepit awalnya wis diubat untuk kondisi saraf kejepitnya gak waras-waras malah pengobatannya salah kedaden stroke total Langsung Gus. ya jadi stroke total tangannya gak iso obah sikile gak iso obah sing iso obah ki mripate Mawon. sampai cangkeme dikongkon mama segos gak iso. Oh gitu. Parah kan? Nggih. Parah. Keluarganya kalau ngasih makan itu diloloh kayak manuk anakan. Jadi Anak nasi pakai dihancurkan, iya. ditaruh botol, kasih selang terus disemprotkan. Aduh. Jadi dia sudah layak mutu walayah ya, mati juga tidak, hidup juga tidak. Berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana kondisinya sing lumah tok.
Tapi bisa sembuh ya Gus? Mereng gak iso mereng, lungguh gak iso lungguh, wis mlumah tok. Mlumah tok. Jadi datang diangkut gitu Gus? Ya, dijunjung wong akeh. Setelah mlumah tok tak periksa, oh ini awalnya saraf kejepit kemudian jadinya stroke. Iya Gus, ya lo gitu keluarganya. Setelah itu langsung tak konsultasi, saya sarankan gini-gini, ini untuk herbalnya ndak usah pakai herbal yang aneh-aneh, langsung saja DNA repair ya, karena sakitnya bapak sudah parah. Oh Gus, nderek akan mawon. DNA repair satu paket yang untuk stroke itu masa konsumsinya kan 88 hari kurang lebih Mbak ya. 88 hari kurang lebih untuk penderita stroke. Kemudian beliau bapak-bapak yang usia 69 tadi yang stroke wis kayak sopo-popo mengkonsumsi DNA repair baru dapat 48 hari. Sudah kuat berdiri, budal Jumatan ijen, mari ngono dolan ning gone omahe koncone pedahan motor dhewe. Kaget dong Gus? Ini serius karena yang cerita adalah istrinya. Nggih. Aku diceritani rondok heran. Loh, serius Bu, serius Gus, sampai kami sekeluarga tuh nyari bapak ada di mana. Karena ya khawatir kan Gus, namanya juga baru sembuh dari stroke. Akhirnya terus kita telepon, kita hubungi satu persatu teman-temannya bapak. Ternyata di salah satu temannya, dia sepeda motoran sendiri. Sudah bisa Jumatan jalan kaki sendiri. Nanti jamaah subuh jalan kaki sendiri. Meng 48 dino. Berarti 1 bulan lebih dikit ya Gus? Belum ada 2 bulan, baru 1 bulanan lebih ya, dikit. Gitu. Itu kalau Gus itu kalau berobat di Istana Sehat Chandra Kirana ada pantangan-pantangannya nggak sih? Atau memang langsung dikasih obat bisa lakuin apa aja atau makan apa aja gitu? Baik. Gimana Gus? Yang dimaksud pantangan ini tentang pola makan maksudnya. Okay. Oh ya, kalau pola makan sih nanti guys, pada jenis penderita sakit tertentu itu ada beberapa makanan yang memang tidak boleh dimakan. Guys. Supaya tidak mempengaruhi proses pemulihan kesehatannya. Jadi juga harus dijaga juga ya Gus? Ya, untuk jenis penyakit-penyakit tertentu, tidak semua penyakit gitu. Jadi kalau sudah berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana itu enak Mbak. Konsultasinya kan gratis. Nah, di dalam konsultasi tersebut pasien akan diedukasi untuk diberi khazanah keilmuan tentang bagaimana cara menerapkan pola makan yang baik dan benar, pola makan yang sehat. Nanti juga akan kami edukasi bagaimana memanajemen stres secara baik dan benar, bagaimana cara memanajemen emosi supaya kontrol emosinya baik dan benar, bagaimana mengatur pola tidur, bagaimana mengatur pola hidup yang baik dan benar. Sehingga bisa dipastikan semua pasien yang berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana setelah menjalani sesi konsultasi dengan saya, maka dia mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan wawasan baru untuk diterapkan supaya kehidupan selanjutnya itu bisa lebih baik dan bisa lebih sehat lagi. Jadi tidak hanya berobat dan dapat pengobatan saja, sekaligus dapat edukasi, dapat ilmu di saat konsultasi. Gitu, Mbak Dina. Jadi ada dapat kedua-duanya juga ya. Betul. Ya, kesembuhannya dapat, juga. ilmunya juga dapat. Karena kalau hanya sembuh saja kemudian 3 bulan berikutnya sakit lagi ya buat apa? Harusnya ngobatin itu ya sembuh, setelah sembuh permanen. Permanen ya Gus. Iya, terus pasiennya sendiri juga sadar diri bahwasanya pentingnya merubah kebiasaan hidup supaya kesehatannya terjaga itu sangat-sangat harus diprioritaskan. Kalau orang Inggris bilang kan the healthy is priority, kesehatan itu prioritas kan, ya, harus diutamakan ya Gus ya. Betul. Jadi tidak, kalau sudah sembuh ya jangan sembarangan juga makan juga dijaga pola hidupnya dijaga. Jadi juga jangan sampai baru sembuh dari stroke dapat 20 hari ternyata dia begadang dari habis maghrib duduk di kafe pesennya itu coffee late, creamer, makanan-makanan gitu, pulang-pulang subuh, kekurangan air putih, ngerokok los, sing dipuangan junk food. Waduh. Iku ya daftar nyonyor. Daftar berobat meneh. Daftar nyonyor, maksudnya daftar nyonyor itu nanti berpotensi stroke-nya kambuh lagi. Itu ya. Iya kayak ini. Banyak pasien yang sudah saya kasih edukasi, Pak, Bu, sampean yang sembuh-sembuh ini mumpung bulan Ramadan, nanti tolong di saat Lebaran keluarga besar ngumpul, pola makannya dijaga. Oh, wong-wong ya sepakat, siap Guse, waduh ngono kan. Ternyata faktanya apa? Setelah libur Lebaran, Istana Sehat Chandra Kirana buka di hari pertama.
Sing berobat Masya Allah. Sing kabur-kabur Gus. Oh, podo tak takoni, lagi kenapa? Ya gara-gara gak nurut jenengan Gus. Maksudnya kan anak yang dari Bekasi pulang, tiba-tiba ngasih Makanan. kejutan, ngajak kami sekeluarga ini makan di restoran. Oke. Wah, akhirnya pola makan berantakan Gus. Apa saja dimasukin, tiba-tiba mual kambuh. Nah, Mumpung gratis Gus ya. bukan mumpung gratis, katanya sih Pas momentum momentumnya, kebersamaan dengan keluarga ya. yang jarang-jarang terjadi. Ya boleh sih, tapi itu namanya ya Kalau konyol, sekali-sekali Mbak. kan nggak apa-apa Gus. Nyatanya Tapi kambuh itu tadi, berarti kebanyakan. karena bukan nggak sekali-kali, selama anaknya di rumah dan belum balik lagi, Oh, itu kan tetap. tiap hari dia seperti itu. Ya. Jadi bukan karena pengobatannya tidak berhasil, pengobatannya sudah sangat berhasil, tapi jarak wong iki wis jelas-jelas darahnya tinggi, jelas-jelas gulanya tinggi, diabetesnya tinggi, tiba-tiba makan makanan siap saji dan minumannya pun juga ngeri, Mbak. Minum-minuman yang berpengawet, yang berperwarna, Soda. terus kemudian berkarbonasi atau bersoda diminum semua. Akhirnya yo kambuh. Kambuh gitu ya. Jadi Kambuhnya karena pola hidupnya, dan namanya ketekan anak adoh, Mbak. Nggih. Mulai Bekasi setahun gak tahu ketemu. Iku bengi jandoman, jagongan, ngobrol karo anake gak turu-turu. akhirnya enggak Akhirnya kurang tidur, kurang konsumsi minum air putih, makanannya tidak teratur, ngerokok digietno nak sing lanang. los ya Gus. Oh, akhirnya giliran anaknya wis wayahe jam kerjanya masuk lagi, berangkat lagi ke Bekasi, bapaknya tumbang sakit lagi. Bertahannya sih bagus Gus, tapi Jadi, bertahannya Apa bertahannya ya? itu tadi. Intinya begini loh, orang-orang yang sudah berhasil sembuh itu harusnya bersyukur pada Allah, sehingga kesehatan kedua yang diberikan oleh Allah tadi benar-benar disyukuri, dijaga dan dirawat. Iya, Gus. Nggak boleh ngawur. Jangankan yang sepuh usia 69, usia 72, Mbak, anak muda saja yang nggak ngerawat kesehatan ya bisa tumbang akibat penyakit. Sama tengok sekarang anak-anak remaja baru MI kelas 5, SMP kelas 2 sudah pada kena lambung. Kenapa? Ya karena mereka jarang konsumsi air putih, jarang berolahraga, yang dimakan ngawur, kemudian setelah megang HP dan HP-nya dimiringkan begini, itu kuat 4 jam, nggak berkomunikasi dengan siapapun, Oke. nggak noleh, menteling HP. Iya, Akhirnya Gus. sistem sarafnya terganggu, saraf matanya terganggu, metabolismenya terganggu, lambungnya jebol, livernya jebol. Gitu Itu ya, Gus. dialami oleh anak-anak remaja. Yang sekarang ya Gus. Iya, orang-orang tua pun juga nggak kalah. Sama. Ngeri. Dia di masa mudanya sudah dihajar oleh makanan-makanan yang berbahaya, minuman-minuman yang berbahaya, pekerjaan-pekerjaan yang tanpa beristirahat secara baik dan benar. Akhirnya di masa tua terkena berbagai penyakit kronis, penyakit komplikasi, ya kena kanker, kena prostat, kena stroke, kena ginjal, kena jantung, sembarang kalir. Wong tangga desaku wae sing biasane petani brambang, Mbak. Nggih. Itu dia tiap hari masih nyangkul kena matahari. Kemarin pada waktu menjelang lebaran saja sempat opname gara-gara serangan jantung. Padahal ya Padahal aktivitas kena panas. Akhirnya opname, obat jalan, setelah pulang dari rumah sakit datang ke Istana Sehat Chandra Kirana konsultasi, apakah jantung bisa diobati sampai sembuh di Istana Sehat Chandra Kirana, Gus? Dia tanya gitu. Ya saya jawab, bisa. Asal Bapak ngikutin metode pengobatan yang diterapkan di Istana Sehat Chandra Kirana. Loro jantung itu kalau metode pengobatannya tepat, pasiennya juga bisa diajak kerjasama, maka pengobatannya gampang. Gampang enteng ya Gus Nggih. ya kalau di Istana saya kira. Tapi kalau misalnya pasiennya tadi nggawe model dhewe, diobati ora gelem nurut dengan metode pengobatan yang diterapkan, ya ini gampang-gampang susah, Mbak. Betul Gus. Gitu. Betul ya. Jadi mungkin yang sekarang ini pasien-pasiennya Gus Hasan yang nonton ini ya saat ini. Jadi Sing kambuh-kambuh. oh sudah sampai. Jadi jangan sembarangan nggih Bapak Ibu ya yang sudah berobat di Gus Hasan, yang sudah sembuh. Ya, kalau sekali-sekali boleh kan Gus kalau makan anu. Kalau hanya sekali tempo tidak Boleh, apa-apa. Nah, ya. itu masalahnya kan di saat Ya. momentum lebaran, anaknya yang ngerantau di luar kota, di ibu kota, ada yang ngerantau dari luar negeri pulang cuti lebaran. Betul. Katanya 6 hari di rumah mumpung ada anaknya. Jadi makan di los. Los, 6 hari berturut-turut, awan esok sore bengi jagongan karo anake. Ya ambruk, Mbak.
Ambruknya karena kambuh, sebab ya satu usianya sudah sepuh, nomor dua gaya hidupnya, pola hidupnya tidak dijaga secara baik dan benar. Gitu. Gus, ada lagi nih selain kanker ini yang ditakuti adalah sekarang ini kan diabetes, Gus ya. Karena diabetes sekarang ini kok nyerangin itu copet banget, Gus. Jadi ada juga ini kasus yang awalnya itu apa memang diabetes itu kayak melentung gitu tuh, Gus, ada bendolnya gitu tuh. Karena ini sudah 2 kali yang ada yang tanya sama saya gitu. Ya, saya juga tahu gitu, Gus. Awalnya kayak melembung gitu loh, Gus, kayak kesiram banyu gitu loh, Gus. Akhirnya kok tiba-tiba luka-luka gitu, Gus. Akhirnya sampai diamputasi. Ini gimana, Gus? Jadi sebenarnya diabetes itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah penyakit yang mengikuti. Itu ya, Gus ya. Jadi diabetes itu tidak bahaya. Yang bahaya adalah penyakit yang mengkomplikasi atau istilahnya yang mengikuti, pemirsa. Ya contohnya yang diceritakan Mbak Deno tadi. Dia awalnya diabetes, terus kemudian tiba-tiba melepuh. Setelah melepuh, bosone Mbak Deno melentung ya. Nggih, melentung, Gus. Akhirnya pecah, jebrot. Nggih. Terus timbul luka. Nah, dari luka itu menyebabkan infeksi karena luka yang dialami oleh penderita diabetes. Sehingga infeksinya itu yang berbahaya. Akibat infeksi yang dialami oleh penderita diabetes, dikasih antibiotik dan lain sebagainya, infeksinya tidak bisa diatasi. Akhirnya solusi dari pakar kesehatan modern yaitu diamputasi atau dipotong. Itu solusi dari metode pengobatan modern. Lantas apakah diabetes sengeri itu? Ya enggak juga. Tergantung bagaimana cara mengobatinya. Nah itu, Gus. Iya, jadi diabetes, kolesterol, asam urat itu kan sebenarnya penyakit-penyakit bawaan gitu sajalah. Jadi cara pengobatannya ya dengan cara menggunakan remisi. Maksudnya dinormal no. Lah kok nek normal pasiennya dikongkon njogo awake supaya normal terus. Gitu ya. Gak terus ngawur sak penake dhewe. Wis kena diabetes 600, 800, 600, 800 gula darahe. Nggih. Akhirnya berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana dengan metode remisi diabetes, dinormalkan. Setelah mengalami normal dari gula darah setahun setengah normal terus tiba-tiba habis maghrib Kena makan godaan, kolak Gus. mau Itu namanya. manis 1 mangkok. Habis isak makan kolak lagi. Jam 12 malam gawe teh manis, setengah 3 mie instan plus nasi putih. Nah kalau sekali nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan tiap hari kayak gitu ya tinggi lagi gulanya. Tapi biasanya, Gus, kalau yang sudah pernah gula tinggi itu kenapa kok normalnya itu ya itu tadi, Gus ya. Ya selain mungkin sudah dijaga tapi tiba-tiba pas pikirannya apa gitu naik lagi gitu apa memang ya, Gus? Itu berarti normalnya masih di bawah tekanan obat, belum remisi. Oh, gitu Beda ya. dengan normal diabetes yang metode pengobatannya remisi diabetes ya, beda. Yang kayak Kalau alami gitu tadi. remisi ya, Gus, ya? diabetes yang diterapkan di Istana Sehat Chandra Kirana itu normalnya ya normal, bukan normal karena di bawah tekanan Obat. Oh, gitu Nah ya, kalau kayak Gus, gitu kena stres saja belum naik. Gitu. Jadi kalau yang sudah gulanya tinggi harusnya ya itu tadi diremisi seperti Iya, yang dilaksanakan metode pengobatan untuk remisi diabetes di Istana Sehat Chandra Kirana. Iya. Kena makanan 1 kali, 2 kali enggak apa-apa itu. Tapi kalau seminggu diajar makanan yang kacau gitu ya bisa tinggi lagi. Ya. Terus misalnya wes kadung diremisi normal di Istana Sehat Chandra Kirana diabetesnya, kemudian tiba-tiba sedih 3 hari berturut masih aman, 3 hari berturut-turut masih aman. Gitu. Tapi kalau dia sedih selama 9 bulan kena bunga belas ya bisa tinggi lagi. Gitu ya. Jadi pikiran juga dijaga juga ya, Gus? Iya, jadi kalau di Istana Sehat Chandra Kirana itu demi untuk menjaga kesehatan yang diterapkan adalah dengan cara menjaga keseimbangan pola pikir, menjaga keseimbangan pola zikir, menjaga keseimbangan pola makan, menjaga keseimbangan pola tidur, dan menjaga keseimbangan pola hidup. Jadi pola pikirnya kudu seimbang, pola zikirnya seimbang, pola makannya seimbang, pola tidurnya seimbang, pola hidupnya juga harus seimbang. Cukup 5 pola, ojo kakean pola. Karena ya, Gus? kakean pola kesehatannya bisa bubrah. Pola, ya, Gus, Mbak. ya. Iya, pola itu kan obah ya, Gus, Iya, ya. banyak tingkah, banyak aktivitas-aktivitas yang merugikan kesehatan. Wih jenenge kakean Pola. Iya. Kalau kakean pola kesehatannya
bubrah. Kalau kesehatannya bubrah, yang rugi panjenengan sendiri pemirsa. Ya. Dan bagi Anda yang memang sudah bubrah kesehatannya, wis kesel berobat nanti-nanti gak waras-waras malah tambah nemen, monggo ke Istana Sehat Chandra Kirana. Engko tak obati, tak racikno herbal sing apik, insya Allah waras. Nak gak percaya, jajalan. Oh jadi jajal, gue langsung Budal maksudnya. ngatur gitu. Nah, karena ada Mbak, ada pasien itu dari jauh, dari Sragen seingat saya itu. Dari Sragen lihat YouTube, marangono krungu kalimat gini, kalau nggak percaya jajalan. Budal kok Sragen niate pancene wis lah bismillah, wis keliling mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur sampai luar Jawa berobat atau gak waras-waras. Aku tak njajal berobat ning Gus Hasan ning gone Istana Sehat Chandra Kirana. Alhamdulillah Mbak menjalani pengobatan 3 kali kunjungan dan 1 paket racikan herbal. Sembuh atas kehendak Allah. Wonge seneng Mbak, ya Allah Gus jirine ngono. Napa Pak? Kula ngeteraken yuga ngriki wau niatin jajal. Maksudnya jajal piye? Nak apik tak terusno, nak gak apik ya prei. Ternyata waras Gus, alhamdulillah. Makanya saya sering sekali mengatakan, nak gak percaya jajalan. Maksudnya jajalan ki buktikan apakah metode pengobatan yang dikembangkan di Istana Sehat Chandra Kirana itu benar-benar baik dan kredibel ataukah biasa-biasa saja. Nah itu kan bisa panjenengan ketahui apabila jenengan sudah merasakan metode pengobatan yang diterapkan di Istana Sehat Chandra Kirana. Gitu. Iya, karena memang kalau di Istana Sehat Chandra Kirana pemirsa ini memang pengobatan tradisional nomor 1 ya, yang memang banyak sekali menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit, khususnya kanker ya Gus ya, atau apa ya penyakit-penyakit yang memang sangat sudah parah. Kalau dibilang orangnya sudah wis ora enak obatnya gitu ya Gus ya. Tapi ternyata kalau di Istana Sehat Chandra Kirana bisa disembuhkan. Alhamdulillah diobati sampai sembuh. Diobati ya, sampai kalau yang sembuh. menyembuhkan Allah bukan saya. Jadi lewat Gus Hasan. Iya betul. Jadi lebih tepatnya gini. Nak sakit enteng-enteng, sakit biasa-biasa wae wis lah sembarang lah sama obat nang ndi monggo. Gak kudu ning gone Chandra Kirana. Nggih. Kalau parah Gus? Nah, kalau parah ini sekedar saran. Ya. Kalau parah nggak usah salah pilih. Langsung saja kalau Anda sakitnya sudah parah, langsung berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana. Ya. Insya Allah nanti tidak salah pilih. Jadi yang parah-parah berhasil sembuh. Tapi nak cik loro-loro enteng, kelas-kelasnya vertigo, lambung, ini sembarang lah sama obat nang dia monggo. Karena itu termasuk penyakit ringan. Senajan juga nek pasien ini cerita Mbak, jadi loro lambung itu 3 tahun. Wes berobat nanti gak waras. Akhirnya moro ning Chandra Kirana tak takon nih, lho alah Mas, sampai ki loro lambung ya nyapor ini barang aku yang ngono kan. Anu Gus pengen saras Gus wis 3 tahun keliling donya berobat tekon ndi gak saras-saras. 2 kali kunjungan. Nggih. Sakit lambungnya sembuh. Jadi 2 kali kunjungan itu 2 minggu ya Gus ya? Ya, 2 minggu ya? 2 kali Senin. Senin dia datang pengobatan kunjungan pertama. Ya, Seninnya lagi datang pengobatan kunjungan kedua. Waras. Ini 1 minggu aja Gus? Iya. Oh iya lambung ya wis ora pati tanggap penyakit. Karena ya ringan. Di sisi lain begini, saya sendiri kan ya ini informasi ya pemirsa, saya sendiri kan sebagai seorang guru di bidang bidang banyak Mbak. Di bidang agama saya juga guru karena mengasuh majelis ngaji. Kemudian di bidang pengobatan tradisional saya juga guru, memiliki banyak sekali murid-murid yang saya bina dan saya latih agar memiliki kemampuan terapi, kemampuan pengobatan tradisional. Ada juga murid-murid yang saya latih memiliki kemampuan pengobatan ala spiritual. Jadi murid saya kan tersebar banyak. Di Nganjuk banyak, di Kediri banyak, di Tulungagung, di Ndurenan, Galek, di Blitar, di Mojokerto, di Pasuruan, Bojonegoro, Gresik, ada yang di Wamena, di Kalimantan, di Sulawesi, ada banyak murid saya. Lah nak loro enteng-entengan ya ben diobati murid-muridku yang tersebar ya, Mbak. Nggih. Ada murid saya yang buka praktek terapi home care, ada. Tapi ya untuk penyakit-penyakit ringan. Kalau untuk penyakit parah, penyakit berat, ya langsung sajalah berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana. Nanti akan Gus Hasan tangani secara langsung. Sekaligus akan saya konsultasi dan saya terangkan tentang racikan-racikan herbal yang dimiliki oleh Istana Sehat Chandra Kirana. Tentunya untuk best sellernya atau top base-nya atau the best-nya adalah DNA Repair. Yang terbaru ya Gus ya? Ya, itu yang terbaru dan best seller. Alhamdulillah. Jadi launching terbaru
namun bestseller, maksudnya paling diminati oleh para pasien sebab Karena pengen cepat sembuh ya Gus. satu karena pengen cepat sembuh. Nomor dua, kadang-kadang begini, pasien yang sudah sembuh, ini di saat melihat saudaranya atau melihat teman sejawatnya sakit, langsung disarankan ke Istana Sehat Chandra Kirana dan diantar. Biasanya di saat menghadap saya untuk konsultasi, si pasien yang sembuh tadi bilang sama yang masih sakit, sudah sampai langsung DNA repair, nggak usah milih yang lain. Jadi langsung, akhirnya ya kadang rombongan satu gitu, mobil itu orang 7 yang sakit, 7-7-nya DNA repair, sehingga DNA repair itu produk terbaru, produk unggulan dari Istana Sehat Chandra Kirana yang best seller. Paling Itu banyak kalau diminati. DNA repair itu langsung ada produknya atau memang harus dianu satu persatu dulu Gus? Tergantung penyakitnya sih Mbak. Kalau penyakitnya seperti kanker dan sebagainya, ya lebih baik memang pasien tersebut konsultasi, saya diagnosa, setelah itu inden. Inden gitu ya. Ya pesen lah, inden itu isen. pas nih gitu ya Gus Ya betul, pre-order. Ya, pre-order. Jadi nanti ngeraciknya itu sesuai dengan hasil diagnosa supaya pengobatannya akurat dan cepat sembuh gitu Mbak Dina. Gus, ini ada masih ada waktu ini. Ini mungkin pemirsa tadi kan tanya juga kenapa di Istana Sehat Chandra Kirana ternyata bukan penyakit yang tradisional aja, tapi ternyata ada non medisnya Gus. Sedikit aja Gus. Karena begini Mbak ya, di era modern saat ini ya, era apa ini namanya? Era milenial. Milenial Gus. Ternyata di era milenial pun penyakit yang sumbernya dari non medis atau disebabkan oleh non medis itu masih ada. Jadi percaya nggak percaya Gus? Ya kita wajib percaya. Ya. Maksudnya wajib percaya begini, Rasulullah SAW, ya salah satunya di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ya, beliau Rasulullah SAW bersabda yang bunyi hadisnya adalah al-ainu haq. Penyakit ain itu hak, penyakit ain itu benar nyatanya, penyakit ain itu fakta nyatanya. Nah, sedangkan penyakit ain yang digambarkan di hadis itu tadi bukan penyakit yang tampak fisik. Jadi orang sakit ain itu nggak bisa di ronsen, nggak kelihatan, di MRI nggak kelihatan, di CT scan nggak kelihatan, di laboratorium nggak kelihatan. Namun Rasul menegaskan al-ainu hak, penyakit ain itu nyata adanya. Ain. Nah, berarti ada penyakit yang memang tidak bisa dideteksi oleh peralatan-peralatan medis. Contohnya kalau dalam bahasa Rasulullah yaitu al-ainu hak, penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata. Baik itu mata yang hasud, mata yang benci, ataupun mata yang terlalu cinta. Itu bisa menyebabkan penyakit ain. Nah, cara mengobati penyakit ain tentu tidak menggunakan herbal. Tentu tidak menggunakan terapi, tapi menggunakan metode pengobatan spiritual. Contoh penyakit ain itu apa? Iya, guys. Contoh, sampai misalkan karirnya di pertelevisian itu bagus. Satu hari tayang di TV 12 jam misal. Misal. Kan namanya contoh, Mbak. Terus tiba-tiba ada sesama teman host itu yang kagum banget sama jenengan. Aduh, Mbak Dino ini ya luar biasa. Bagaimana manajerial waktunya ya 12 jam itu siaran TV terus. Saking kagumnya pandangan mata dia itu bisa menyebabkan penyakit pada jenengan. Itu namanya penyakit ain. Akhirnya tiba-tiba sampai di saat siaran kejongko. Nah, gak ngono terus ambruk turung lengger, sakit kepala. Kayak di badan gitu ya, sakit. Ya, itu penyakit ain. Jadi pandangan mata yang terlalu cinta bisa menyebabkan ain, pandangan mata yang terlalu benci juga menyebabkan ain, pandangan mata yang terlalu hasut atau iri dengki juga bisa menyebabkan ain. Apalagi sekarang, manusia sekarang. Itu kan narsisme, Mbak. Makan enak dikit walaupun itu uang hutangan, posting ya kan? Kadang-kadang ya, Gus. Rekreasi ada rumah bagus diposting dikasih caption alhamdulillah beli rumah baru. Nah, di saat orang melihat postingan media sosial muncul iri, dengki dan hasad yang berlebihan melalui matanya melihat foto tadi, itu juga bisa menimbulkan penyakit ain. Ini itu tadi. Iya. Jadi yang nggak bisa dilihat ya Gus, tapi memang bener ada. Tapi nyata adanya dan sakitnya pun nyata dirasakan. Contohnya penyakit ain. Belum lagi kalau di Jawa Timur, itu penyakit non medis kan istilahnya banyak. Ada santet, ada pelet, kena awanget, disawur uyah, sawur lemah kuburan, disarati, di apa namanya ditenung, diteluh.
terus sembarang kalir lah dikirimi demit. Di Jawa Timur ada istilah-istilah Banyak penyakit ya, non medis Gus. yang cukup banyak. Namun pemirsa, apapun itu, ya ini kita sambil bercanda supaya rileks, tapi saya serius. Ya. Namun pemirsa, apapun itu, berbagai jenis penyakit non medis yang Anda rasakan, insya Allah bisa diobati sampai tuntas di Istana Sehat Chandra Kirana ya Gus ya. Itu juga termasuk yang ringan lah menurut Gus Hasan ya. Kalau non medis itu sudah pakarnya Gus Hasan pemirsa ya. Jadi jangan khawatir. Jadi bagi Anda yang sekarang ini merasakan penyakit-penyakit yang non medis juga nanti bisa langsung telepon ya di call centernya di 0812 1763 11 17 ya Gus ya. 11-17. Nggak ada loh Mbak. Seorang perempuan muda Indonesia 22, gara-gara dia terkena AIN, ya kan? Yeah. Sebenarnya sederhana, dia hanya terkena penyakit AIN kita aja. Oleh orang tuanya sudah dijak keliling ya, mulai dukun, setengah dukun, ustadz macak dukun, Kiai. apa dukun setengah ustadz, apa dukun macak kiai, semua macam-macam lah. Nggih. Itu habis biaya bauannya tidak sembuh, semakin parah sampai yes rontok-rontok gendeng, rontok-rontok edan. Stres nih Gus. Yang Iya. stres siapa Gus? Yang anak perempuannya tadi itu. Oh. Akhirnya dibawalah konsultasi ke Gus Hasan, ke Istana Sehat Chandra Kirana. Tak lihat, ini kena AIN ini. Terus biayanya berapa? Ya daftar sajalah, normal, biaya penanganan normal gitu aja. Setelah itu ditangani Gus, ya bentar tak tanganin dulu. Tak tanganin. Setelah tak tanganin dengan hari, Gus? ruqyah Islamiyah yang saya terapkan 1 kali pengobatan itu tadi. gitu ya Gus ya. Kemudian tak bawai air, 1 botol ya, air doa 1 botol gini. Ya, 1 botol gini. Tak suruh minum sepanjang perjalanan. Nanti nyampe rumah, saya suruh keluarganya untuk telepon di call center. Dia sudah sembuh dari gilanya apa belum? Ternyata beneran jam 8:30 malam nyampe rumah, karena dia dari mana itu, Melingi, Blitar. Blitar, ya, Melingi, Blitar. 8:30 telepon, alhamdulillah Gus, sudah sembuh, sudah bisa diajak ngobrol, sudah tidak ngamuk, sudah tidak ketawa-ketawa sendiri lagi. Terus saya hanya penasaran, air doa ini kok muanti Gus? Ini kok didunganin apa kan gitu. Begini Pak, kalau ada orang terkena penyakit AIN, yang jelas air yang dibutuhkan adalah air mustakmal bekasnya wudhu. Saya bilang gitu. Jadi kalau ada orang yang terkena penyakit AIN, ini sekaligus resep untuk pemirsa ya. Orang yang terkena AIN itu sebaiknya anggota keluarganya berwudu, air bekas wudunya ditadai. Nah nanti setelah air mustakmal, air bekas tetesan wudunya tadi yang ditadai tadi sudah selesai wudunya, dibacakan surat Al-Qadar 7 kali. Al-Qadar. Ya, terus ditiupkan di air bekas wudhu itu tadi. Nah, bisa dimandikan keramas pada penderita AIN, bisa juga diminumkan, sembuh. Asalkan beneran kena AIN loh ya. Gitu. Tapi nak campur-campur sarape dileboni paku umpamane. Duali. Orang ngono disahuri lemah kuburan umpamane maksudnya. Ya beda cara metode pengobatannya beda. Yang jelas setiap penyakit non medis itu ada kunci-kunci pengobatannya. Setiap jenis non medis kuncinya berbeda. Nah kalau penyakit lain yaitu tadi solusi sederhananya, anggota keluarganya wudhu, air bekas wudhunya ditampung, kemudian air tampungan wudhu tadi dibacakan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai 7 kali, ditiupkan pada airnya, kemudian diminumkan pada orang yang terkena AIN ataupun digunakan mandi keramas orang yang terkena AIN. Insya Allah penyakit AIN-nya netral Kembali iya. ya Gus ya. Alhamdulillah Gus ini nggak terasa sudah digini-gini. Oh sudah selesai Mbak? Sudah selesai Gus. Jadi besok lagi kalau kontrak tambah lagi jam. Baik Insya Allah kita nambah jam nanti lah. Alhamdulillah. Gus monggo ada yang disampaikan untuk pemirsa di rumah sebelum kita tutup Gus. Jadi sebagai penutup, sebagai kesimpulan Mbak Denok dan juga pemirsa Klinik Islami di mana saja Anda berada, intinya bagi Anda yang sakitnya sudah parah dan komplikasi, tidak usah dibawa kemana-mana supaya nanti tidak salah kejadian. Langsung saja sampan bawa berobat ke Istana Sehat Chandra Kirana, insya Allah akan mendapatkan penanganan yang tepat, penanganan yang baik dan benar, dan juga akan kami racikkan ramuan herbal DNA repair. Intinya tetap sehat bersama dengan Istana Sehat, karena kesehatan merupakan anugerah terbesar bagi kita, dan semoga keberadaan Istana Sehat Chandra Kirana menjadi solusi terakhir dari berbagai keluhan penyakit yang Anda rasakan selama ini, serta besar sekali harapan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga
keberadaan Istana Sehat Chandra Kirana benar-benar dikehendaki oleh Allah mampu mengubah rintihan derita menjadi senyum bahagia bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan berjumpa pada hari dan jam yang sama. Tetap sehat bersama dengan Istana Sehat. Salam sehat penuh berkah, salam sehat penuh bahagia bersama dengan Istana Sehat Chandra Kirana, karena kesehatan merupakan anugerah terbesar bagi kita, sekaligus kesehatan merupakan pangkal bahagia. Kepada Mbak Deno dan kru yang bertugas, terima kasih. Terima kasih juga Gus sudah Sama-sama. menemani ya teman-teman saudara-saudara di Doho TV semuanya pemirsa Gus ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Gus ya, Amin, dan amin, bisa ya Rabbal menjadi Alamin. amal ibadah untuk Gus Hasan juga ya. Sehat selalu, rezekinya juga banyak, berkah ya Gus ya. Amin, ya Amin, ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Jadi pemirsa, sudah waktunya saya dari Gus Hasan pamit dari hadapan Anda. Mudah-mudahan di Rabu mendatang ya Gus ya, Insya Allah. bisa live kembali bersama Gus Hasan Bisri. Amin, amin. Jadi Anda yang mempunyai berbagai macam keluhan penyakit, monggo langsung datang saja di Istana Sehat Chandra Kirana yang beralamat di Jalan Widas, Dusun Ringin Kembar, Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, atau tepatnya di sebelah utara dari Balai Desa Jambi. Jambi. Atau bisa langsung telepon di call centernya ya Gus ya, di Yeah. 0812 1763 1117 ya. Yeah. Nanti kalau bingung bisa dipandu oleh konsultan kesehatannya. Jadi sekian dulu pemirsa. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di minggu selanjutnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istana Sehat Chandra Kirana bersama Gus Hasan Bisri MPDI merupakan lembaga pengobatan tradisional yang mutakhir dengan metode terapi tapak liman dan herbal 5 unsur yang menitik beratkan pada keseimbangan 5 unsur inti yang ada pada diri manusia. Unsur air, unsur angin, unsur api, unsur tanah, dan unsur cahaya. Karena apabila salah satu dari kelima unsur tersebut bermasalah, maka pasti menimbulkan permasalahan kesehatan seperti kanker, stroke, diabetes, jantung, gagal ginjal, mah kronis, vertigo, mandul, syaraf terjepit, asam urat, kolesterol, depresi, dan lain sebagainya. Terapi tapak liman dan herbal 5 unsur berfungsi menyelaraskan kelima unsur inti pada tubuh manusia, sehingga berbagai macam penyakit insya Allah bisa diobati tanpa efek samping. Gus Hasan Bisri merupakan pakar terapis yang mumpuni dan ahli spiritual yang handal. Insya Allah siap membantu Anda mengatasi penyakit medis maupun non-medis. Di antaranya terkena guna-guna, buka aura, karir, perjodohan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Gus Hasan Bisri adalah sosok yang memiliki bakat pengobatan sejak usia 7 tahun serta mampu menggabungkan berbagai macam metode pengobatan tradisional dari berbagai belahan dunia, di antaranya Mesir, Tiongkok, India, Nusantara, dan lain sebagainya. Pakar kesehatan, dokter, terapis, maupun herbalis hanyalah perantara, karena penyembuh mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sekalipun Anda menderita penyakit yang sangat parah, bahkan kanker stadium 4, akan tetapi apabila Allah sudah menghendaki memberikan kesembuhan kepada Anda, maka penyakit yang Anda rasakan akan cepat terobati dan sembuh seperti sedia kala. Demikian pula sebaliknya, apabila Allah tidak berkenan memberikan kesembuhan kepada Anda, maka penyakit ringan seperti lambung ataupun sakit kepala juga bisa menjadi pemicu terjadinya kematian pada diri Anda. Maka dari itu, kini hadir di tengah-tengah Anda Istana Sehat Chandra Kirana dengan metode terapi tapak liman yang menitik beratkan pada 5 unsur inti di dalam tubuh manusia. Insya Allah segala macam penyakit, baik itu kronis maupun komplikasi, baik itu medis maupun non medis,
bisa teratasi, tentunya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat bersama Istana Sehat, karena kesehatan merupakan anugerah terbesar bagi kita, dan semoga keberadaan Istana Sehat Chandra Kirana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan solusi terakhir bagi Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan datang dan rasakan manfaatnya. Istana Sehat Chandra Kirana. Semoga dikehendaki Allah menjadi solusi terakhir dari keluhan penyakit yang Anda rasakan. Tetap sehat bersama Istana Sehat Chandra Kirana, karena kesehatan adalah anugerah terbesar bagi kita, sekaligus kesehatan adalah pangkal bahagia.